Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap menyajikan data hasil survei Top Brand Index oleh Frontier Research. Maksudnya data ini nantinya semoga berguna bagi adik-adik yang saat ini sedang menyusun sebuah penelitian dan belum menemukan judul ataupun tema yang diteliti. Mungkin merek-merek hasil survei Top Brand Index ini bisa memberikan inspirasi ataupun masukan-masukan mengenai judul penelitiannya. Pada kesempatan kali ini yang kita tampilkan adalah pada produk kategori produk perawatan pribadi untuk subkategori sun care, produk sun care, dan untuk produk hand and body lotion. Apa itu produk sun care maupun hand and body lotion itu kan remaja-remaja putri sekarang kan sudah banyak yang tahu, apalagi generasi milenial, generasi Z itu sebagian besar mestinya sudah tahu, kecuali kalau memang generasi X, mereka yang lahir antara tahun 1965 sampai 1979, itu mungkin sebagian yang tahu maupun sebagian yang tidak tahu. Kembali lagi, berdasarkan survei mengenai Top Brand Index dari produk sun care, ternyata Nivea dengan nilai brand index tertinggi bahkan selama tahun 2019 sampai 2025. Pada peringkat kedua diikuti oleh Oriflame, namun hanya terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2 tahun berikutnya, yaitu 2021. Pada tahun berikutnya, mulai tahun 2022, ternyata ini Oriflame mengalami penurunan menjadi peringkat ketiga. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan Vaseline, ternyata di tahun 2019 sampai 2021 berada pada peringkat ketiga, namun pada periode tahun 2022 sampai 2025 berada pada peringkat kedua. Yang peringkat keempat ini secara konsisten Wardah menempati peringkat keempat pada periode yang kita sajikan ini, diikuti oleh Pond's untuk kategori produk sun care ternyata menempati peringkat ke-5. Hanya saja di tahun 2024 sama 2025 Pond's ini tidak masuk nominasinya Top Brand Index oleh Frontier Research. Untuk subkategori produk hand and body lotion maksudnya ini, ternyata Citra itu menempati peringkat pertama dilihat dari nilai brand index tahun 2019 sampai 2025. Jadi Citra ini kokoh menempati peringkat pertama. Untuk peringkat kedua itu oleh Vaseline, namun pada tahun 2020 sampai 2021 menurun peringkatnya menjadi peringkat ketiga dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 sampai 2023. 2024 juga menurun. Pergerakan yang sama dan berbalik atau berlawanan itu terjadi pada produk merek Marina. Kembali lagi ke hasil survei untuk produk sun care, ini yang menarik untuk diteliti
Itu misalnya Oriflame. Oriflame ini kan mengalami penurunan kinerja di 3 tahun pertama sejak 2019 berada peringkat kedua, dan di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2025 berada pada peringkat ketiga. Artinya kan ini dari perspektif konsumen ini mengalami penurunan. Sedangkan untuk subkategori produk hand and body lotion ini lebih banyak pilihan yang menarik untuk diteliti. Misalkan kayak merek Vaseline. Merek Vaseline itu kan mengalami fluktuasi. Demikian juga untuk merek Marina, ini sama, pola pergerakannya sama dan berbanding terbalik dengan Vaseline. Untuk merek-merek yang lain, pokoknya ini merek yang mengalami penurunan itu lebih menarik diteliti karena ada masalah. Kenapa kok bisa begitu? Kembali ke kriteria penetapan top brand index oleh Frontier Research kan ada 3. Top of mind, last usage, dan future intention. Artinya bahwa produk yang paling diingat konsumen, terakhir digunakan oleh konsumen, dan yang direncanakan dibeli oleh konsumen untuk pembelian selanjutnya, itu menjadi 3 indikator penentuan nilai top brand index. Artinya bahwa semakin tinggi brand index sebuah merek dalam survei ini, artinya semakin banyak konsumen yang menjadikan merek tersebut sebagai top of mind dan paling banyak yang digunakan terakhir kali oleh konsumen, dan merek tersebut digunakan paling banyak konsumen yang merencanakan untuk membeli merek tersebut di periode pembelian selanjutnya. Pilihan merek yang diteliti itu juga bisa dengan membandingkan antara kategori produk sun care dan hand and body lotion, karena ada beberapa merek yang sama. Misalkan Nivea ini kan di kategori sun care peringkat pertama, tapi di kategori hand and body lotion pada peringkat ke-4. Artinya bahwa kita bisa meneliti studi beda, katakanlah analisa uji beda persepsi kualitas produk untuk Nivea pada kategori produk sun care dan hand and body lotion. Itu juga bisa. Ataupun kita memilih langsung produk Nivea hanya pada peringkat pertama di kategori sun care, itu bisa kalau misalkan kita ingin meneliti mengenai benchmarking. Artinya Nivea ini digunakan sebagai pembanding merek dengan kinerja terbaik. Pilihan lainnya kita bisa bandingkan dari sini, dimana untuk kategori produk sun care ternyata berbeda peringkatnya untuk produk body lotion. Artinya kan ada perbedaan persepsi kualitas ataupun persepsi atribut marketing lainnya, sehingga peringkatnya berbeda meskipun mereknya sama untuk kategori produk sun care dan produk hand and body lotion. Demikian ya adik-adik, mungkin sekilas, mungkin semoga saja berguna. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan komen di bagian komentar. Untuk lain kali kita akan sajikan lagi data-data yang mungkin bisa menambah wawasan atau memberikan data pendukung bagi penelitian yang adik-adik lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.